A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ibrahim ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna 'ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id." Mathalul ladzina, bahwa perumpamaan sifatnya orang-orang kafaru yang kufur mereka bi rabbihim akan Tuhan mereka, a'maluhum yakni amal-amal mereka, amal-amal kebaikan mereka yang mereka lakukan di dunia. Amal kebaikan yang mana? Contohnya seperti sedekah, seperti silaturahmi, seperti memerdekakan hamba sahaya, seperti menebus tawanan, menyuguhi tamu, berbakti kepada orang tua, menolong orang yang sulit, yang susah. Itu kan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bagaimana nanti di akhiratnya? Orang kafir tapi berbuat baik di dunianya, ya, selalu derma, membantu, menolong, ya, itu kan kebaikan, ya, sedekah, sosial. Apakah mereka akan mendapatkan balasan kebaikan tersebut kelak di akhirat? Kalau matinya membawa kekufuran, maka tidak akan mendapatkan balasan. Balasan tersebut akan dibalas di dunia. Balasan tersebut akan dibalas di dunia. Bagaimana dibalasnya di dunia? Bitausi'ir rizqi wal afiyati fil badan. Di dunianya Allah akan lapangkan rizkinya dan Allah berikan kesehatan pada badannya. Jadi hanya di dunia saja. Kalau orang kafir melakukan kebaikan, yang kebaikan tersebut tidak bertalian dengan niat, dengan keislaman, seperti sholat. Kalau sholat kan syaratnya harus, ya, Islam, ya, syarat wajibnya. Kalau sedekah boleh siapa saja melakukan sedekah, baik orang kafir atau orang muslim. Silaturahmi bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Berbakti kepada kedua orang tua bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi pahala nanti di akhirat tidak akan Allah beri. Kenapa? Karena mereka melakukan amal solehnya tidak didasari dengan iman. Jadi dibalasnya hanya di dunia. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir di dunia akan dibalas sekarang di dunia, dan mereka tidak akan mendapatkan balasan pahala kelak di akhirat. Tapi orang mukmin, masya Allah, ini, ya, keistimewaan, keuntungan orang mukmin. Kalau mereka melakukan kebaikan di dunianya dibalas, di akhiratnya diberi pahala. Bahkan pahalanya sangat besar nanti di akhirat. Ya, karena ada karena dibarengi dengan keimanan. Kita, masya Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dijadikan orang yang beriman. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kerugian bagi orang yang beriman itu, asal imannya benar, tidak ada kerugian. Meskipun dia susah hidupnya di dunia, tetap dapat pahala nanti di akhirat. Dia akan Allah berikan
pahala yang besar nanti di akhirat. Jadi sebetulnya hakikatnya bagi orang mukmin tidak ada kerugian. Asal mukmin sempurna imannya. Kenapa? Karena ketika dia senang, dia bersyukur. Karena ketika dia susah, dia sabar. Nggak ada kerugian. Bagi siapa? Orang yang beriman. Yang sempurna imannya. Ya. Bagi orang yang beriman tidak ada kerugian. Meskipun di dunianya secara zahirnya dia rugi. Umpamanya dia usaha rugi. Secara zahirnya dia rugi. Tapi hakikatnya tidak rugi kalau ia hadapi kerugian tersebut dengan kesabaran, dengan keridhaan. Jadi tidak ada kerugian. Kulluhu khair. Ya, orang yang beriman itu semuanya menjadi baik, menjadi kebaikan bagi orang yang beriman, yang sempurna imannya. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan nikmat, orang yang beriman bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, orang yang beriman sabar. Kedua-duanya bisa mengundang pahala dari Allah, keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersyukur, wajib berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menggambarkan bagaimana amalnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ya, amal solehnya kelak di akhirat bagaimana? Karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Seperti ramad, debu. Ada debu, kemudian datang angin yang sangat kencang. Bagaimana itu debu? Bertaburan dari tempat tersebut, bertaburan, bersih tempat tersebut, tidak ada debu. Nah, seperti itulah gambarannya nanti di akhirat. Ya, mereka orang-orang kafir tidak bisa mengambil kemanfaatan dari amal soleh yang mereka lakukan di dunia, karena amal solehnya tidak disertai dengan nah, itu, ya. Maka orang-orang yang kafir yang berbuat baik di dunianya, kebaikan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia saja, kalau mereka matinya tidak disertai dengan keimanan, ya. Fa ya wa in kanat a'mala birrin illa anna la tanfa'u sahiba yaumal qiyamah bisababi kufrihi, ya. Bisa babi kufrihi. Maka itu amal-amal baik itu, meskipun itu amal itu baik, melainkan sesungguhnya amal tersebut tidak berguna kepada pelakunya pada hari kiamat. Kenapa tidak berlaku, tidak bermanfaat? Bisa babi kufrihi, karena sebab kekufurannya orang tersebut. Kenapa? Li'anna kufrahu ahbataha wa abtalaha. Karena sesungguhnya kekufuran orang tersebut telah menghancurkan kepada itu amal kebaikan dan membatalkan kepada itu amal kebaikan. Maka kita harus berusaha untuk memperkuat supaya apa? Supaya ketika datang musibah menjadi pahala. Jangan datang musibah tidak dapat pahala, bahkan mendapat dosa. Jangan. Ya. Ketika datang musibah, usahakan ini musibah menjadi ladang pahala, menjadi sebab mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya imannya harus diperkuat. Imannya harus diperkuat supaya kuat iman. Ketika kita datang kenikmatan, usahakan jadikan itu kenikmatan menjadi ladang pahala, yaitu bersyukur. Kan sifat manusia itu macam-macam. Kadang-kadang dia diberi nikmat tidak bersyukur. Kadang-kadang dia diberi musibah tidak sabar. Usum halodo panas wae gitu. Ukur gitu hunggu ngomong teh. Usum hujan wae. Usum halodo panas. Jika tu syukuran hirup boleh. Kuduna teh alhamdulillah caang. Alhamdulillah haneut gitu. Ieu mah kalaka siga nu teu atoh dibere caang teh. Kakaknya buat ini panas wae ya teh.
Bere hujan itu nih hujan wae siga nu teu atoh dibere cai teh. Itulah manusia. Manusia yang dolim seperti itu. Tidak pandai bersyukur. Kali ucapkan atuh alhamdulillah naon hesena. Ieu mah siga nu teu atoh we dibere caang ku Allah teh. Dibere haneut ku Allah kalakah nyalahkeun wae kana panasnya itu. Nah, caranya supaya ketika kita datang musibah ya, ketika datang musibah kepada diri kita supaya menjadi ladang pahala, perkuat itu keimanan. Imannya harus tapi ketika imannya lemah, nah di situ datang musibah gelisah, datang musibah tidak menerima, tidak ridho. Ini udah sengsara. Teu jadi ganjaran tungtungna teh. Datang musibah teu sabar. Mun musibah naon? Ekonomi tungtungna jadi wani nipu. Tan wani nipu teh karena teu sabar. Wani ngabohong tah karena teu sabar. Wani maling, wani korupsi karena tidak sabar atas ujian hidup. Ngarasula dibere gering tah teu sabar. Karena tidak sabar. Kenapa ini terjadi? Karena imannya lemah. Karena imannya lemah. Kalau orang imannya lemah ya seperti itu terjadinya. Ketika datang musibah dia tidak sabar, ketika datang nikmat dia tidak bersyukur. Kenapa? Karena imannya lemah. Kemudian Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan kenapa terjadi manusia-manusia berpaling dari ibadah, dari amal saleh, tidak mau menghadap kepada amal saleh. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah du'ful iman, lemah iman. Penyebab utamanya adalah lemah iman. Gitu. Gara-gara lemah iman. Gara-gara lemah, ini iman harus diperkuat. Jangan sampai Nah, ketika kuat iman kita, ketika kita dapat nikmat, bersyukur kepada Allah. Ketika kuat iman kita, ketika datang musibah, kita bisa sabar. Jadi kedua-duanya menjadi keuntungan untuk kita. Ketika sabar dan bersyukur. Nah, di antara penyebab orang itu meninggalkan kepada amal kebaikan, meninggalkan kepada amal saleh, dia tidak berjuang untuk amal saleh. Nah, di antaranya penyebabnya adalah lemahnya iman. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, wa amma du'ful iman fahuwa baliyatun azimah. Adapun bahwa lemahnya iman adalah bala yang sangat besar, bencana yang sangat besar. Lemah iman teh bencana. Ari urang geus nganggap bencana can karena lemah iman. Kalau katibra lemah iman teh. Kira-kira dalam ayat bencana urang reuas moal. Ada bencana kita naon reuas Indonesia dah. Kaget. Waduh ada bencana, kaget. Lemah iman teh bencana itu. Kaget tuh lemah iman. Kalau katibra we lemah iman teh. Santai we lemah iman teh. Ya, lamun leungit duit kaget, hilang uang kaget, nggak punya uang kaget, lemah iman tenang, dibrahes, tuang raos, ulin we gawe teh lemah iman. Padahal itu bencana yang sangat besar kata Imamul Haddad radhiyallahu anhu. Lemah iman itu bencana yang sangat besar. Wa khaslatun zamimah, kelakuan yang sangat damimah, ya. Ada terpuji, ada sebaliknya terpuji apa? Tercela, kelakuan yang tercela. Jadi lemah iman itu kelakuan tercela. Urang kalakah atoh wae lemah iman teh. Ya. Nah, nanti dari lemah iman ini akan timbul apa? Tansya'u anha umurun mazmumah.
akan timbul perkara-perkara yang tercela gara-gara lemah iman. Gara-gara lemah iman timbul kalakuan-kalakuan nu garoreng. Gara-gara naon? Lemah iman. Maka iman ini harus diperkuat. Iman ini harus meningkat. Jangan dibiarkan lemah iman. Mudah-mudahan semua dikuatkan imannya oleh Allah. Amin ya rabbal. Jadi yang bermasalah ini lemah iman sebetulnya. Ya, kalau orang kuat imannya, apapun ujian, badai ujian, dia akan bisa menghadapinya dengan baik. Kalau kuat iman. Nah, jadi yang masalah ini lemah iman. Dari lemahnya iman tersebut, bala bencana tersebut, yaitu lemahnya iman, timbul segala perkara-perkara yang tercela. Contoh seperti apa? Mislu tarkil amali bil ilm. Contoh seperti tidak mau mengamalkan ilmu. Orang yang tidak mau mengamalkan ilmu, tanda orang tersebut lemah iman. Sudah tahu haram, dikereyeuh weh. Sudah tahu haram, masih saja dilakukan, masih saja dikerjakan. Sudah tahu wajib, masih saja ditinggalkan. Ini karena lemah iman. Geus nyaho hasud teh goreng, keukewe dikukut hasud teh. Ini karena lemah iman. Sudah tahu hasud itu kerjaan yang jelek, sifat yang jelek, masih aja dikerjakan, itu hasud. Ulah leungit eta hasud dipertahankan. Ini lemah iman. Sudah tahu kikir itu jelek, masih kopet terus ya apa? Geus nyaho bahaya da kopet teh. Keukewe kopet. Eta gara-gara lemah iman. Geus apal gumade teh goreng patut, anggar we gumade. Itu karena lemah. Sudah tahu ria ini pekerjaan yang jelek, sifat yang jelek, masih aja ria. Ini karena lemah. Tuh geningan, bahayana lemah iman teh. Ya, ilmu di mana lemah iman, hese rek ngamalkeun ilmu. Gara-gara lemah iman. Apa sholat berjamaah? Anggar cara berjamaah, bari eueuh udur. Apal gaji teh sae, anggar we mung haji. Nah, itu gara-gara lemah. Mudah-mudahan semua dikuatkan imannya oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebaliknya kalau orang kuat imannya, dia akan mengamalkan ilmunya. Berkah kuat iman. Allahu akbar ya. Wa tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Contohnya lagi, orang yang lemah iman, dia akan meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi. Ini gara-gara apa? Lemah iman. Teu daek ujak-ajak kana kahadean, teu daek curak-carek dina kagorengan, diantep we. Anakna maksiat diantep, pamajikanna maksiat diantep, salakina maksiat diantep, muridna maksiat diantep, guruna maksiat diantep, kolotna maksiat diantep. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Gara-gara apa? Lemah iman. Kalau orang lemah iman sudah, dia tidak mau memerintahkan kebaikan, tidak mau juga mencegah kepada kemungkaran. Kemudian seperti apa lagi contohnya? Wal amani fil maghfirah. Wal amani fil maghfirah bila sa'in laha. Timbul nanti dari melemahnya iman ini harapan-harapan mendapat ampunan Allah tanpa berusaha untuk menghasilkan ampunan, tanpa melakukan amal soleh, tanpa tobat. Muga we dihampura, bari melak teh doraka we hungkul, teu daek tobat. Ya, berharap ampunan Allah tanpa usaha. Kita ini mau dapat uang saja harus kerja. Nanti anak-anak, kamu ingin dapat uang tapi kerjanya tidur aja, kerjanya main saja, dapat uang sulit. Begitu juga orang, ada orang yang lemah iman itu seperti apa? Dia mengharapkan ampunan Allah tanpa melakukan amal soleh. Muga we sini hampura, bari kana melaksanakan amal soleh. Kita sholat umpamanya, ya, melakukan sholat wajib tidak, melaksanakan ibadah tidak, tapi harapannya ingin dapat ampunan. Nah itu karena lemah iman.
Ingin punya anak tapi tidak nikah-nikah, boga budak mah. Oh, itu nikah mah. Nah, itu seperti itu. Ingin panen tapi tidak menanam. Hayang panen tapi teu melak. Melak nama melak. Ai panen hayang tomat, melakna cabe. Kumarek panenan tomat atuh. Ai melakna cabe mah. Seperti itulah gambarannya. Ingin panen pahala tapi menanamnya maksiat, rek panen pahala kumaha melak neraka mah. Ini karena lemah iman. Mudah-mudahan semua dikuatkan imannya oleh Allah. Amin. Aduh, Masya Allah. Kemudian dari sebab lemahnya iman timbul penyakit akhlak yang jelek apa? Wal ihtimam birrizqi. Wal ihtimam, kekhawatiran di dalam urusan, waduh khawatir urusan rizki. Rizki yang sudah diatur oleh Allah, yang sudah ditanggung oleh Allah, dia merasa khawatir habis-habisan, luar biasa khawatirnya. Kecemasan, kesusahan ya di dalam urusan rizki yang sudah ditanggung oleh Allah. Ya. Tidak ada ketenangan atas jaminan rizki dari Allah. Nah, ini penyebabnya adalah lemah keimanan. Wa khaufil khalqi. Contohnya lagi, orang kalau lemah iman, dia akan rasa takut dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Duh sieun ku jelema, lain sieun ku Allah. Bukan takut oleh pencipta makhluk, tapi takutnya kepada yang diciptakan. Takut kepada makhluk Allah, tidak takut kepada Allahnya. Nah, ini timbulnya penyakit ini, semua akhlak tercela ini dari mana? Dari lemah iman. Ya, akhirnya sieun ku pamajikan, sieun ku anak, geus bukan kasih sieun ku duit deh, sieun ku warung, sieun ku makhluk weh. Ai ku Allah teu sieun. Oleh Allah tidak ada rasa takut, tapi oleh makhluk sangat takut. Sieun dipecat, sieun dikurangan gaji, sieun kurang geus eta nukaran itu kalaluar tidak hati urang. Gara-gara lemah iman. Tapi kalau orang kuat imannya, tentram hatinya atas jaminan rezeki dari Allah, dan hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Kalau orang kuat imannya. Kemudian wa ala qadri imanil abdi yakunu imtithalu li amri wa jinabu lin nahyi. Dan atas ukuran keimanan seorang hamba adanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Semakin dia semangat melaksanakan perintah Allah, berarti semakin tinggi derajat imannya. Semakin dia semangat menjauhi larangan Allah, berarti dia semakin tinggi derajat imannya. Semakin lemah di dalam melaksanakan perintah Allah, semakin lemah di dalam meninggalkan larangan Allah, berarti semakin turun derajat imannya. Kartos mun turun eta turun penghasilan kumaha? Wah, gelisah. Gelisah teh. Turun gaji gelisah. Turun penghasilan gelisah. Turun iman tibra. Aya kitunya iman urang. Ya, iman urang mah kitu. Lamun turun iman teh tibra. Gitu. Mun turun penghasilan teu tiasa kulem bu ya. Teu tiasa kulem naon turun penghasilan. Nah, kieu iman teh ieu mah. Nah, mudah-mudahan Allah perbaiki iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya teh nyaritakeun batur, nyaritakeun urang. Nu ngomong nangis sarua nya. Eta nyaritakeun urang lain nyaritakeun batur. Ya Allah, geuningan iman teh kieu. Da iman nu asli mah lain kitu. Iman yang asli lain kawe iman nu asli. Ya, lain kitu iman nu asli. Iman nu asli mah sieun ku Allah. Iman yang asli itu takutnya oleh Allah. Iman yang asli itu tentram hatinya atas jaminan Allah. Iman yang asli itu akan mendorong amal soleh. Iman yang asli itu akan meninggalkan segala larangan. Itu iman yang kuat, yang asli. Ya ada, kita iman itu ada, cuman belum maksimal. Mudah-mudahan Allah maksimalkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa adallu dalilin ala dhufi imani tarkuhu lil muwafaqat wa irtikabu lil mukhalafat. Bukti yang nyata. Nih anak-anak dengerin.
bukti yang nyata bahwa orang ini lemah imannya. Bukti yang nyata apa? Dia meninggalkan segala yang diridhoi oleh Allah dan dia lakukan segala yang dilarang oleh Allah. Itu bukti nyata bahwa imannya lemah. Yang diperintahkan oleh Allah dia tinggalkan, yang dilarang oleh Allah dia lakukan. Nah, ini bukti nyata orang tersebut lemah keimanannya. Fa'alal kulli mu'minin ayyas'a fi taqwiyati imanih. Maka wajib kepada setiap orang mukmin berusaha di dalam memperkuat keimanannya. Jadi kita ini orang mukmin, tinggal perkokoh keimanan kita, ya. Bagaimana cara memperkokoh keimanan? Wal umurul lati yaqwa bil iman wa yazidu salasah. Ada 3 cara. 3 cara ini untuk memperkuat iman. Orang kalau kuat imannya pasti betul akhlaknya. Betul akhlaknya baik, akhlaknya. Kalau imannya kuat, mau babari kagoda ku setan, mau babari kagoda ku nafsu, mau babari kagoda ku dunia, mau babari kagoda ku makhluk. Kuat istiqomah di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kuat imannya, ya. Jadi ada 3 cara untuk memperkuat iman. Yang pertama, ahaduha ayyusghiya bisam'ihi ilal ayati wal akhbaril lati fiha dzikrul wa'di wal wa'id wa umuril akhirah. Yang pertama, ayyusghiya menyimak orang tersebut dengan pendengarannya. Mata wayahna keur ngaji teh kudu menyimak. Ai nunutan kira-kira nyimak moal. Heuh wayahna we. Teu deun heula nunutan di imah tong dibawa ka pengajian. Ngantuknya simpen di rumah. Jangan dibawa ke keur ngaji wayahna tong ngobrol. Eureun heula ngobrolna. Da moal nyimak lamun ngobrol mah. Nyimak moal lamun ngobrol. Oh. Jadi harus betul-betul fokus. Harus betul-betul ngerti anak santri. Jangan malaweung, jangan ngantuk. Betul-betul dengarkan dengan niat yang baik. Ayyusghiya bisamihi adalah mendengarkan orang tersebut dengan pendengarannya. Apa yang didengarkan? Ilal ayati wal akhbar. Dengarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harus didengarkan. Yang mana dalam ayat dan hadis tersebut menceritakan tentang janji Allah dan ancaman Allah. Janji Rasul dan ancaman. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, sudah ada janjinya. Bahagia, selamat, beruntung. Ketika kita melakukan larangan Allah, sudah ada ancamannya. Bahaya, celaka, sengsara, dunia akhirat. Pek milih nu mana? Hayang sengsara, hayang bahagia. Gitu minangkan. Jadi yang pertama, untuk cara memperkuat iman ini harus selalu menyimak. Ya. Menyimak tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di ayat dan hadis tersebut menceritakan tentang janji dan ancaman dan segala urusan akhirat. Kira-kira ayatnya di mana dah? Nu nerangkeun janji Allah, ancaman Allah, urusan akhirat, ayatnya di mana? Di pengajian. Aya di pasar eta nerangkeun gitu. Aya di mall, aya di kebun binatang, aya di mana tuh? Di pangaosan. Adanya di majlis Nah itu salah satu faidah daripada kita hadir di majlis ilmu, menyimak ayat-ayat Allah, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kegunaannya, manfaatnya menjadi kokoh iman. Amin ya rabbal alamin. Wa ila qasasil anbiya, dan kepada mendengarkan, menyimak kisah-kisah para nabi. Sudah kita bahas kemarin kisah Nabi Yusuf, bagaimana
tapi ka poho deui masih are emot teu emot tungtungna we Bu ya janten raja ya janten wah pokoknya mah Masya Allah gitu kan. Ini semua proses beliau menjadi seperti itu tuh dengan melalui ujian yang luar biasa yang mungkin kita nggak bakal kuat, ujian para nabi itu. Apalagi ujian yang datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi lebih-lebih urang mah karek diuji teu boga duit geus ripuh. Karek teu boga duit teh. Can dibaledog ku pamajikan teh. Hah? Acan karek teu boga duit geus ripuh. Nabi Yusuf mah dialungkeun ka sumur. Hah? Dialungkeun ka sumur. Diteungeulan ku dulur-dulurna. Geus kitu dibeli, dijual kos barang. Ai urang mah karek dibaeudan ge disripuh. Dibaeudan ku pamajikan diripuh. Asa pangaripuh asa alam dunia. Hah? Karek dibaeudan. Nah, karek dibaeudan. Tah gara-gara lemah iman mah kitu. Dibaeudan ku jelema mah ripuh, ai dibaeudan ku Allah mah teu ripuhnya. Dibenduan ku Allah mah karti barahees we. Eta jelema lemah Allahu akbar. Wa ma uyidu bihi minal mu'jizat. Mendengar menyimak kisah-kisah para nabi. Itu kisah-kisah para nabi kalian harus hafal anak-anak santri ya, terutama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau di dalam dakwah, ujian yang beliau ya, yang beliau rasakan, ujian-ujian di dalam mengajak manusia untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud ditaruh kotoran onta oleh orang kafir di dalam punggungnya. Sedang sujud ya, ditaruh kotoran onta oleh orang-orang kafir. Masya Allah, luar biasa. Oh, orang sujud geunah sujud orang geunah nu sugan ngahalakan naon kari daekna. Masya Allah. Wa ma uyidu bina mu'jizat, dan menceritakan mukjizat para nabi. Harus tahu mukjizat, terutama mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat nabi yang paling besar yang sampai kepada kita Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling agung dari seluruh mukjizat nabi itu Al-Qur'an. Maka kita alhamdulillah masih kebagian baca Qur'an. Ini harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya, alhamdulillah panggih jeung Quran. Keun sa ain oge lumayan. Keun sa ayat ge lumayan daripada teu panggih. Harus bersyukur. Batur mah anu teu panggih pisan di Quran teh, tara panggih pisan teh. Urang masih kene kabage. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, amin. Wa ma halla bi mu'anidihim minal masulat. Simak bagaimana ancaman Allah, siksaan Allah kepada orang-orang yang menentang kepada para nabi. Dari siksaan-siksaan, bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mau ikut terhadap perintah Nabi Musa alaihis. Bagaimana Abu Jahal matinya dalam keadaan kafir karena tidak menerima atas ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dibinasakan oleh Allah. Fir'aunnya binasa, Namrudnya binasa, Qarunnya binasa. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita. Jadi pelajaran untuk kita. Wa ila ma kana alaihi salafus salih min az-zahada fid dunya wa raghbah fil akhirah. Dan bagaimana para ulama salafus salih dahulu, Masya Allah, orang-orang yang bersih hatinya, yang kuat imannya, mereka meninggalkan urusan duniawiyah demi akhirat. Mereka tidak berpaling dari akhirat, mengutamakan akhirat daripada dunia. Mereka orang-orang yang soleh, Masya Allah, mengorbankan dunia untuk menyelamatkan akhirat. Lain mengorbankan dunia, mengorbankan akhirat ke dunia lain. Tajil manu ngagugu kahayang, teu ngagugu karena perintah Allah, hakikatna ngorbankeun akhirat ke dunia nu kitu teh. Orang yang hanya mengikuti hawa nafsu daripada perintah Allah, hakikatnya orang tersebut sedang mengorbankan akhirat untuk dunia. Kardos, kade tong kitu. Di mana perintah Allah kitu, ya laksanakan perintah Allah. Lakukan perintah Allah meskipun rasanya pahit, gak enak, sakit hati, keun bae dan diburuhan sawarga. Diburuhan hampura, diburuhan rahmat,
di buruhan ridho, itu pahalanya besar, gajinya balasannya sangat besar. Keun bae asal bener cek Gusti, keun bae di bagedan ku jelema asal urang bener cek Allah, bener cek Rasul, bener cek agama. Hartos. Jadi jangan mengorbankan akhirat untuk dunia, tapi korbankan dunia untuk keselamatan kita kelak di akhirat. Ya, punya apapun ini dunia yang kita punya, gunakan untuk kebahagiaan akhir. Tentunya kalau orang bahagia di akhiratnya, insya Allah bahagia di dunianya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua nana. Namun jelema nu diudag akhirat bahagia di dunia. Tapi nu udagna dunia sangsara ke di akhirat. Baik. Rek milih sangsara ke di akhirat kumarinya. Orang yang mengutamakan keinginan hawa nafsunya daripada perintah Allah, hakikatnya orang tersebut memilih dunia daripada akhirat. Milih senang di dunia, bari catang tuh senang nate. Tibatan senang ke di akhirat. Orang yang memilih keinginan hawa nafsunya daripada perintah Allah, dia memilih kesenangan dunia daripada kesenangan akhiratnya. Na'udzubillah min. Jadi yang pertama, cara untuk memperkokoh, memperkuat keimanan kita, nih pendengaran kita, usahakan menyimak ayat-ayat Allah, hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kisah-kisah para nabi dan urusan-urusan akhirat, dan kisah para ulama-ulama Allah yang mana mereka mengutamakan akhirat daripada dunia. Mereka mengorbankan dunia untuk akhirat. Semua nikmat dunianya digunakan untuk akhirat. Nah, insya Allah ketika kita mendengar, menyimak dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, insya Allah ini dapat memperkokoh keimanan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian asani yang dzura ba'inil istibsar wal istidlal ila malakutis samawati wal ardi wa ma fihima min ajaibil ayat wa bada'il masnuat. Yang kedua, cara memperkokoh keimanan adalah memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada di alam malakut langit dan di bumi, dan segala keindahan-keindahannya. Ini dari ciptaan Allah, dipikirkan. Ningali laut, ciptaan Allah. Ningali jelema eta beungeutna teu sarua. Aya nu saruaan teu. Wah, teu saepeun modelnya. Jelema ieu sakitu loba jelema teu aya nu sami. Masya, ini kekuasaan Allah. Jarinya orang itu beda, ya, jari beda ini. Ya Allah, ini kekuasaan, dia pikirkan kekuasaan ciptaan Allah sehingga membuahkan keyakinan yang kuat kepada Allah. Yang ketiga, cara memperkuat keimanan, ayyuwadhiba alal amali bisalihat, mengkontinyukan amal soleh, mendawamkan amal soleh, ngaistiqomahkeun dina amal soleh, eta teh matak muatan iman. Matak di mana urang geus boga kahancak kahadean sing pageuh. Tong make alah ieu teh kumaha, make kumaha. Pageuh teruskeun, istiqomahkeun itu. Kalau kita sudah punya ya amalan kebaikan, maka istiqomahkan. Lain dikurangan. Ya bakal dikurangan wae. Gaji hayang dikurangan teu? Eta ulah. Ya, ulah kurangan. Boga hancak, aduh nambahan ieu mah. Nuluykeun lain dikurangan. Hancak ka hade. Hancak ka gorengan ditambahan, ulah tambah. Hanca nu goreng kurangan, hanca nu hade nambahan, kuduna kitu. Kartos. Kita punya kegiatan ya, punya apa? Rutinan yang baik. Teruskan, jangan sampai tertinggal. Ya teruskan, memang berat, terus. Itu memperkuat ketika kita rutin istiqamah di dalam kebaikan. Ya. Wa yahdariza minal wuqu'i fil ma'asi wasayyi'at, dan menjaga diri dari terjadi melakukan maksiat dan keburukan. Maksiat tinggalkan. Amal saleh lakukan. Itu memperkuat, memperkokoh keimanan. Fa innal imana qaulun wa amalun, karena sesungguhnya keimanan adalah ucapan dan amal. Yazidu bit taat wa yanqusu bil maksiat, bertambah ini derajat iman dengan ketaatan
dan berkurang menurun derajat iman dengan perbuatan kemaksiatan. Nah, tiga hal ini tiga hal ini adalah penguat kepada keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat iman kita. Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan iman kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal